Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Tapi sebelumnya, apa sih fungsi lingkaran dalam kehidupan kita? Itu ternyata banyak banget teman-teman. Salah satunya itu bisa diaplikasikan di ban sepeda. Coba deh kalian bayangin. Kenapa sih ban sepeda bentuknya harus lingkaran? Kenapa nggak segitiga, kotak, atau bentuk lainnya? Jadi gini teman-teman, kenapa ban sepeda bentuknya lingkaran? Karena bentuk lingkaran dianggap lebih efisien dibanding kotak, segitiga, atau bentuk yang lainnya. Coba deh kalian bayangin kalau ban sepeda kalian bentuknya kotak. Kira-kira kalian bisa nggak ngayuhnya? Bisa sih, tapi butuh tenaga ekstra, terus permukaan jalannya harus dibuat bergelombang dulu. Nah, untuk membuat permukaan jalan yang bergelombang, itu kan butuh biaya yang besar. Makanya, para matematikawan mencari solusi gimana caranya kita bisa bersepeda dengan nyaman tanpa menguras tenaga yang banyak, terus tanpa mengeluarkan budget lebih untuk mengubah permukaan jalan yang bergelombang. Dibuatlah ban dengan bentuk lingkaran. Selain mudah dikayuh, tapi juga nyaman digunakan. Maka dari itu, penting banget kita buat pelajari tentang lingkaran. Jadi apa sih definisi lingkaran berdasarkan matematika? Definisi lingkaran berdasarkan matematika adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu yang dinamakan pusat lingkaran. Nah, jarak yang sama itu disebut jari-jari lingkaran. Jadi gini, misalkan ini ada lingkaran. Terus pusat lingkaran itu yang mana? Pusat lingkaran itu di sini, di titik tengah ini. Titik lingkaran ini. Nah, ini pusat lingkaran. Terus jari-jari lingkaran yang mana? Jari-jari lingkaran itu kita tarik garis dari titik pusat lingkaran ke sini. Nah, ini jaraknya akan selalu sama dengan yang lainnya. Terus, ada persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu kita bagi dua. Ada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusatnya di 0,0. Maka jari-jarinya R. Terus, persamaan lingkaran yang kedua itu ada X dikurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Pusatnya ada di titik A, B dengan jari-jarinya R juga. Secara umum, bentuk persamaan lingkaran itu ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan titik pusatnya ada di P, yaitu di titik min setengah A, min setengah B, dan jari-jarinya itu bisa kita cari dengan akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat dikurang C. Gimana? Pusing ya? Kalau dilihatin aja pusing. Sekarang kita coba kerjain contoh soalnya ya. Yang pertama, koordinat titik pusat dan panjang jari-jari lingkaran yang mempunyai persamaan lingkaran 2x kuadrat tambah 2y kuadrat dikurang 8x tambah 12y dikurang 24 sama dengan 0 berturut-turut adalah, jadi kita disuruh cari titik pusat dan panjang jari-jari lingkaran yang persamaan lingkarannya kita udah ketahui yaitu ini. 2x kuadrat tambah 2y kuadrat dikurang 8x tambah 12y dikurang 24 sama dengan 0. Sekarang kita coba kerjain ya. Oke, kan di soal kita udah diketahui persamaan lingkarannya ini yang saya garis bawahi. Terus persamaan awal ini kita sederhanain dulu. Caranya semuanya kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Biar koefisien yang ada di X kuadrat sama Y kuadrat itu 1.
Jadi bisa kita bentuk nanti jadi yang ke bentuk umum persamaan lingkaran, ya. Berarti kan 2x kuadrat dibagi 2 hasilnya x kuadrat. 2y kuadrat dibagi 2 hasilnya y kuadrat. Min 8x dibagi 2 hasilnya min 4x. 12y dibagi 2 hasilnya 6y. Min 24 dibagi 2 hasilnya min 12. Dan 0 dibagi 2 hasilnya 0. Nah, bentuk persamaan lingkaran kita yang baru ini udah sama kan sama bentuk umum persamaan lingkaran yang dirumus. Nih. Karena udah sama, ingat patokannya ini ya. Karena udah sama, berarti kita bisa cari pusatnya dan jari-jarinya. Jadi kita udah peroleh apa nih? A-nya. A-nya berapa? Lihat dari sini ke sini. A-nya itu apa di sini? A-nya itu min 4. A itu selalu berdampingan dengan variabel X. Terus B-nya itu apa? B-nya itu 6. B itu selalu berdampingan dengan variabel Y. Terus C-nya itu apa? C-nya itu konstanta, yaitu angka yang tidak berdampingan dengan variabel X ataupun Y. Berarti di sini C-nya min 12. Kita udah dapat nih, A sama dengan min 4, B sama dengan 6, C sama dengan min 12. Berarti kita udah bisa nentuin pusatnya. Pusatnya kita tinggal tulis aja. Kan pusatnya itu diketahui rumusnya min setengah A, min setengah B. Berarti A-nya tadi apa? A-nya min 4. Ya udah masukin. Berarti min setengah kali min 4, B-nya 6. Min setengah kali 6. Ini rumus ya. Berarti min setengah kali min 4 berapa? Hasilnya 2. Min setengah kali 6 hasilnya min 3. Berarti kita udah dapat pusatnya 2, min 3. Terus kita udah dapat pusat. Kita harus cari jari-jari lingkaran. Gunakan rumus yang ini. Kita jadi cari yang ini. Dah. Jari-jarinya itu kita ketahui R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Kita masukin lagi angka-angka A, B, C ini. Berarti tulis akar 1/4 dikali min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat ini A ya. Ditambah 1/4 dikali 6 kuadrat dikurang min 12. Nah, hasilnya kalau kalian hitung nanti hasilnya 5. Jangan bingung. Ini kan min 4 kuadrat berapa? 16. Dikali 1/4. Ditambah. Ini 6 kuadrat kan hasilnya 36. Berarti 1/4 kali 36. Dikurang min, ketemu min, hasilnya plus 12. Jangan lupa diakarin. Ini hasilnya berapa? 16 kali 1 bagi 4. Berarti kan 16 bagi 4 hasilnya 4. 36 bagi 4 hasilnya berapa? 9. Ditambah 12. Hitung. Jangan lupa kasih akar. 4 tambah 9 berapa? 13. 13 tambah 12 berapa? 25. Berapa akar dari 25? 5. Berarti benar ya, jari-jarinya itu 5. Paham? Harus paham ya. Kalau nggak paham, coba diulang lagi penjelasannya. Tadi kita udah nyari pusat
sama jari-jari dari persamaan lingkaran yang udah diketahui. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Kita disuruh buat persamaan lingkaran yang pusatnya ada di min 3,5 melalui titik min 1,2. Nah, loh, apa maksudnya? Maksudnya, ayo kita kerjakan. Oke, tadi yang diketahui di soal itu kan ada pusatnya min 3,5 melalui titik min 1,2. Nah, ini pusat min 3,5 kita misalin A, B, susah nulisnya. Ini A, B, melalui titiknya min 1,2. Min 1-nya kita misalin X, 2-nya kita misalin Y. Terus, kan di definisi persamaan lingkaran, kita punya dua bentuk persamaan lingkaran. Nah, ini kan bentuk keduanya nih. Ada X min 2 kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya ada di A, B dengan jari-jari R. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, pusatnya ada di bla 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 melalui titik bla bla bla, kalian misalin dulu pusatnya itu di A, B, terus melalui titiknya itu ada di X, Y. Jadi kalian bisa menggunakan rumus yang ini ya. Nah, gimana caranya? Ya udah, dari persamaan ini kita tulis dulu. Kita tulis ulang. X dikurang A kuadrat, X dikurang A dikuadratin tambah Y dikurang B dikuadratin sama dengan R kuadrat. Kita masukin aja angkanya. X-nya tadi apa? X-nya itu min 1. Masukin min 1. Dikurang A-nya apa? A-nya min 3. Berarti tulis min 3. Jangan lupa dikuadratkan. Terus ditambah. Y-nya apa? Y-nya 2. Terus B-nya apa? B-nya 5. Ya udah tulis 2 dikurang 5 dipangkatin 2 sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita hitung. Min 1 dikurang min 3 dipangkatin 2 itu nanti hasilnya 4. Dari mana? Kita jabarin di sini deh. Min ketemu min, hasilnya plus. Berarti di sini jadi plus 3. Ini tetap kita tulis min 1. Jangan lupa dikuadratkan atau dipangkatkan. Min 1 tambah 3. Punya utang 1, dibayar 3, sisa 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Terus yang ini. 2 kurang 5 hasilnya berapa? Min 3. Jangan lupa ada pangkat 2. Berarti min 3 dipangkatin 2. Hasilnya 9. Berarti tinggal 4 tambah 9 sama dengan R kuadrat. 4 tambah 9 hasilnya 13. Berarti R kuadratnya itu 13. Paham ya? Oke, tadi kita udah dapat itu R kuadratnya sama dengan 13. Terus tadi apa? Pusatnya di min 3,5 melalui titiknya min 1,2 ya. Ya, berarti ini A, B. Nah, ini melalui titiknya udah nggak kita pakai lagi ya. Karena kita mau cari persamaan lingkaran. Kita udah dapat R kuadrat sama dengan 13, pusatnya ada di A, B dengan A min 3, B-nya 5. Berarti kita masukin ke bentuk persamaan yang kedua tadi, ini. X-nya tetap X, karena kita mau membentuk persamaan lingkaran, ya. Terus, A-nya apa? A-nya itu min 3, tulis min 3. Y-nya juga tetap tulis Y.
dikurang B. B-nya apa? B-nya 5. Berarti di sini Y kurang 5 dikuadratin sama dengan R kuadrat apa? R kuadrat kita udah dapat 13. Berarti di sini tulis 13. Nah, ini kenapa bisa dapat seperti ini? Yang baris ketiga. Min ketemu min, hasilnya plus. Berarti X tambah 3 dikuadratin tambah Y kurang 5 dikuadratin sama dengan 13. Yang ini kita jabarin. X pangkat 3 dikuadratin itu sama aja X pangkat 3 dikali X tambah 3 dikali X tambah 3. Y dikurang 5 dikuadratin sama aja dengan Y dikurang 5 dikali Y dikurang 5 sama dengan 13. Nah, ini kita jabarkan. X kali X hasilnya X kuadrat. Terus X kali 3 hasilnya kan nanti 3X. Ya, tulis di sini dulu. Terus ini juga 3 kali X itu hasilnya juga 3X. Nah, makanya 3X tambah 3X kita dapat 6X. Terus, apalagi nih? 3 kali 3 kita dapat 9. Terus ini Y kali Y hasilnya Y kuadrat. Y kali min 5 hasilnya min 5Y. Ya, nanti begini ya. Min 5Y terus min 5 kali Y hasilnya min 5Y juga. Makanya di sini bisa dapat min 10Y dari sini. Punya utang 5. Utang lagi 5. Berarti utangnya nambah 10Y. Terus min 5 kali min 5 hasilnya min ketemu min hasilnya plus 25. Tulis juga sama dengan 13. Nah, habis itu kita kelompokin X yang kuadrat, yang nggak ada kuadratnya dikelompokin yang nggak ada kuadratnya, yang angka doang juga. Berarti di sini kita kumpulin jadi X tambah Y kuadrat tambah 6X dikurang 10Y tambah 34 kurang 13 sama dengan 0. Karena 13-nya udah pindah ke ruas kiri. Terus X kuadrat tambah Y kuadrat kan nggak bisa dijumlah, berarti tetap tulis 6X dikurang 10Y juga nggak bisa. Nah, yang bisa ini 34 kurang 13 hasilnya 21 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X dikurang 10Y tambah 21 sama dengan 0. Gimana? Paham ya? Harus paham. Oke. Tadi kita udah bahas soal bareng-bareng, sekarang saatnya kalian latihan. Ada 2 latihan. Yang pertama, kalian tentukan titik pusat dan panjang jari-jari lingkaran. Terus yang nomor 2, kalian coba buat persamaan lingkaran dari titik pusat yang sudah diketahui ya. Nah, oke, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.